Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rita Kaskia Farani Saragi dengan NIM 191134158. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitif menurut Jean Piaget, serta strategi penerapan teori ini dalam pembelajaran. Apakah teman-teman tahu Jean Piaget? Ya, benar. Jean Piaget merupakan seorang psikolog Swiss dan ahli epistemologi genetik. Beliau ini dikenal karena teorinya tentang perkembangan kognitif yang melihat bagaimana anak-anak berkembang secara intelektual selama masa kanak-kanak. Nah, teman-teman, teori belajar kognitif Jean Piaget ini ada kelebihan dan kekurangannya loh. Kelebihan dari teori ini, yang pertama, kemampuan memproses informasi tergantung kepada faktor kognitif yang perkembangannya berlangsung secara bertahap sejalan dengan tahapan usianya. Yang kedua, siswa menjadi lebih kreatif dan mandiri karena tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja, tapi juga memproses informasi yang diperoleh dan mengembangkan pengetahuannya. Sehingga siswa juga dapat mengasah daya ingatnya tanpa bergantung dengan orang lain. Ketiga, siswa secara lebih mudah memahami bahan belajar karena sebagai peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran yang berpusat pada cara mengingat, memperoleh kembali, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Dan yang keempat, saat individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya, akan memudahkan pendidik dalam melakukan pembelajaran terhadap siswa tersebut. Teori ini juga ada kekurangannya, yaitu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan karena setiap umur tidak bisa menjadi patokan utama seseorang berada pada tahap tertentu, sehingga tergantung dari ciri perkembangan setiap individu. Bisa saja seorang anak akan mengalami tahap praoperasional lebih lama daripada anak yang lainnya, sehingga umur bukanlah patokan utama. Dan artinya, teori ini sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Lalu, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas, di mana Piaget menerangkan intelijensi itu sendiri sebagai adaptasi biologi terhadap lingkungan. Teori ini juga dapat mengakibatkan siswa tidak dapat menemukan gaya belajarnya sendiri karena dilakukan secara terus-menerus. Ditakutkan, siswa akan memiliki rasa ketergantungan atas stimulus yang berasal dari luar dirinya. Padahal seharusnya siswa harus memiliki stimulus dari dirinya sendiri dalam melakukan kegiatan belajar. Maka, jika teori ini diterapkan dalam pembelajaran, ada strategi yang dapat dilakukan. Kuncinya, peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan pematik dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Strategi yang dapat dilakukan, yang pertama, pembelajaran yang aktif, di mana fokusnya tidak sekedar pada produk, melainkan prosesnya. Sehingga guru perlu memahami proses yang digunakan anak. Yang kedua, perlu adanya pengenalan dan pengakuan atas peranan anak yang penting sekali, yaitu terlibat aktif dalam pembelajaran dan adanya inisiatif dari dalam diri siswa melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Ketiga, tidak menekankan pada praktek yang mengarahkan anak menjadi seperti orang dewasa dalam pemikirannya, sehingga proses dijalankan sesuai perkembangan usianya. Keempat, menerima setiap hal yang dialami siswa, karena pasti ada perbedaan dalam kemajuan perkembangan. Ada yang cepat dan ada yang prosesnya perlahan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.